Jangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Saya undang teman-teman bisa bangkit berdiri. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu.
Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kalau malam hari ini kami boleh kembali Tuhan, kami boleh menaikkan setiap pujian kami. Kami boleh kembali Tuhan untuk kami boleh bersorak-sorai Tuhan di hadirat-Mu. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu. Pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau pimpin Tuhan ibadah kami pada malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Bertahtalah di atas pujian kami, di atas hati kami. Dan hamba-Mu yang akan membentangkan sebagian daripada firman-Mu, Engkau mau pakai Tuhan lewat hamba-Mu. Kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan Tuhan Yesus, untuk kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan Yesus memulai ibadah ini Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Allah kita yang begitu luar biasa. Sehat teman-teman, amin. Luar biasa, ada sukacita, siap untuk memuji nama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Haleluya.
kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Dia Yesus sahabat kita. Dia Yesus yang tidak pernah meninggalkan setiap musim kehidupan kita. Amin. Teman-teman, lebih semangat, lebih melompat lagi, menari untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Katakan karena kuasamu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau selalu ada di sisi kami Tuhan, menyertai setiap langkah kami. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu Tuhan, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya, selama-lamanya. Kau sahabatku, kau sahabat. Haleluya. Berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,
Engkau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Amin. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau tahu setiap masa depan kami Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Biarlah sampai akhir hidup kami boleh tetap setia. Tiada perkara yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kuat
Tuhanku, dasarku berharap. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil dalam kehidupan kami. Rencanamu tidak ada yang gagal dinyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Di sore hari ini sukacita kami naikkan, pujian kami, sembah kami naikkan hanya kepada Engkau Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan. Segenap hidup kami, pemuda yang ada di tempat ini Tuhan. Ubahkan hati kami, ubahkan hidup kami untuk kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan tertanam di tanah hati kami yang subur, biar bertumbuh, berbuah, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terlebih lagi firman Tuhan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Selamat sore atau selamat malam ini? Selamat malam ya, selamat malam. Shalom. Wah, kurang semangat. Shalom. Lagi, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya kembali di tahun yang baru ini ya. Di hari yang ke-14, minggu yang ketiga. Kita sudah memasuki tahun yang baru ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, amin. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini ya, kita juga memiliki hidup yang baru. Di tahun yang baru ini, biarlah hidup kita pribadi lepas pribadi untuk terus lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Pada malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema mengenalmu, yaitu mengenal Tuhan. Ya, bukan mengenal pacar, bukan mengenal teman, bukan mengenal siapa-siapa, tapi fokus kita hari ini kita akan fokus pada mengenal Tuhan. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, ya, karena banyak orang hanya sekedar tahu Tuhan, tapi tidak mengenal Tuhan. Bedanya apa? Tahu Tuhan dengan kenal Tuhan. Itu perbedaannya itu jauh sekali. Ya, itu perbedaannya beda sekali antara tahu Tuhan, kenal Tuhan. Ya, kita akan belajar bersama-sama dalam satu tokoh yang bernama Paulus. Pauluslah cocok untuk kita belajar pada malam hari ini tentang mengenal Tuhan. Apa bedanya tahu Tuhan dengan apa beda kenal Tuhan. Sama-sama kita membuka di dalam Filipi pasal yang ketiga. Di ayat pokok kita di ayat yang ke-10, tapi kita akan membacanya di ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Pertama-tama kita akan membaca di ayat yang ke-4. Di sini firman Tuhan berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ini Paulus loh, ya. Paulus ini orang hebat. Di sini Paulus berkata misalnya seperti ini. Kalau kalian hebat, saya ini lebih hebat, ya. Maksudnya begini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang itu saya boleh katakan krisis identitas, ya. Krisis identitas baru kenal Tuhan. Nanti sudah susah atau sudah hancur dulu baru kenal Tuhan, ya. Tapi Paulus tidak, ya. Dia punya semuanya. Dan di ayat yang ke-5 di sini dikatakan, ya, disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Paulus bilang, saya ini disunat hari ke-8. Ya, orang disunat hari ke-8 adalah benar-benar orang Yahudi. Yesus juga disunat pada hari yang ke-8, ya. Kalau disunat pada hari yang ke-18 itu bukan orang Yahudi. Dan Paulus ini teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan Paulus ini orang Israel, ya. Orang suku Benyamin, orang Ibrani asli. Ada dua suku yang paling hebat, yang pertama suku Yehuda dan yang kedua adalah suku Benyamin, ya. Kedua suku ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Makanya Paulus berkata, dia ini dari suku Benyamin. Aku ini dari suku hebat loh. Ya. 10 suku mencoba untuk menyerang ke 10 suku ini. Tapi yang bisa bertahan, yang paling kuat adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Dan selanjutnya apa yang dikatakan lagi? Paulus ini orang Farisi yang tahu hukum Taurat. Hebat dia ini. Orang kuat, tahu hukum Taurat, ya. Dia hafal di luar kepala hukum Taurat. Dan di ayat yang ke-6 di sini lagi dikatakan apa?
tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ya, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Bayangkan Paulus berkata tentang kegiatan aku ini penganiaya jemaat, ya. Boleh saya pakai bahasa sekarang, misalnya saya ini gangster loh, saya ini hebat, saya ini kuat, ya. Bahkan dikatakan mentaati hukum Taurat dia tidak bercacat. Tidak ada cacat sama sekali dalam mempelajari hukum Taurat, ya. Misalnya kalau dalam ibadah apapun, Paulus ini tidak pernah terlambat ini. Doa dia datang cepat, ya. Ibadah pemuda dia datang cepat, ya. Puji Tuhan pemuda di tempat ini tidak ada tadi yang terlambat, ya. Semua datang cepat, amin. Tapi Paulus ini semua dia tahu. Dia suku terhebat, hukum Taurat dia tidak bercacat. Tapi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, di ayat yang ke-7 dikatakan tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah pertanyaannya, apa yang membuat Paulus berbeda? Apa yang membuat Paulus berubah? Karena Paulus mengambil sikap untuk mengenal Kristus. Coba kita lihat di ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Di sini Paulus mendapat, saya boleh katakan mendapat harta yang terindah, ya, di mana dia ketemu Yesus. Dia mengambil satu komitmen, dia tidak akan kembali ke dunianya yang lama, dia mau mengejar hadirat Kristus. Makanya di ayat yang ke-10 berkata, kita lompat di ayat yang ke-10. Di sini dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Fokus malam hari ini kita akan belajar bersama tentang mengenal Dia. Coba katakan di samping kiri kanan, bilang mengenal Dia. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita belajar dari Paulus ini, ya. Dia mengambil satu sikap yang membuat dia berbeda. Yaitu apa? Yang dikatakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dan ini juga menjadi fokus buat kita yang ada di tempat ini, ya, yaitu mengenal Tuhan, mengenal Dia. Pertanyaannya, ada yang kenal Tuhan di sini? Ada yang kenal Tuhan? Tahu kesukaannya apa? Tahu apa yang Dia mau? Ya. Coba saya tanya, ada yang tahu Yesus di sini? Semua pasti tahu, tapi tidak ada yang kenal Tuhan, ya. Nah, kebanyakan orang hanya tahu Tuhan dari dampaknya saja. Oh, saya tahu Tuhan karena hidup saya ini diberkati. Oh, saya tahu Tuhan karena saya ini sukses dalam pekerjaan. Oh, saya tahu Tuhan karena hidup saya sakit dari sembuh. Oh, saya Tuhan karena orang tahu Tuhan karena apa? Karena kebanyakan kita tahu Tuhan karena dampak, tapi gagal dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tahu Tuhan. Oh, kita ini agama Kristen, tahu Yesus. Dari apa? Dari dampak. Kita tahu, oh iya Yesus. Dia yang memberkati saya, Dia yang menyembuhkan saya dari sakit penyakit. Tapi kita gagal dalam pengenalan akan Tuhan. Ingat baik-baik teman-teman. Pengenalan akan Tuhan bukan seberapa banyak kesuksesan yang kalian raih. Pengenalan akan Tuhan bukan seberapa hebat kalian dalam melayani Tuhan. Bahkan kami hamba-hamba Tuhan, pengenalan akan Tuhan bukan seberapa besar, seberapa hebat kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Tapi di sini teman-teman saya mau katakan, tapi pengenalan akan Tuhan adalah seberapa banyak karaktermu diubah semakin hari, semakin sama, semakin serupa dengan Dia. Kalian tahu Tuhan, kalian cuma tahu Tuhan, hebat dalam melayani, tapi tidak banyak orang yang kenal Tuhan. Saya sudah sampaikan tadi, orang yang kenal Tuhan adalah orang yang semakin hari semakin karakternya diubahkan sama serupa dengan Tuhan. Amin. Kata mengenal dalam bahasa asli dipakai kata ginosko. Ya, ini saya belajar tadi malam ya. Kata ginosko, saya ingat kata ini ya di saya sementara susun khotbah. Kata mengenal, kata ginosko yang artinya belajar. Tapi ini hanya arti yang sangat singkat. Ya. Arti ginosko yang paling dalam atau arti ginosko yang paling kuat yaitu mengalami dan mempunyai hubungan yang erat dengan orang yang dikenal. Itu ginosko. Jadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kata ginosko di sini mengartikan buat kita semua bukan hanya kita kenal Tuhan, tapi kita mengalami dan merasakan hadiratnya dan mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Itu mengenal Tuhan. Dan saya mau katakan begini buat kalian semua yang ada di sini, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, bukan tergantung jumlah seberapa banyak kita yang datang di tempat ini, ya. Bukan tergantung seberapa, sudah saya katakan seberapa hebat kita melayani Tuhan di tempat ini. Tapi tergantung bagaimana kalian membangun hubunganmu dengan Tuhan untuk terus lebih lagi mengenal Tuhan. Amin. Pertanyaannya, bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mengenal Tuhan? Untuk kita mengenal Allah, kita harus menjadi serupa dengan Dia. Ya. Makanya Paulus berkata tadi, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia. Kata serupa dalam bahasa Yunani, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, dipakai kata sumorfo, ya, yang artinya diubah. Dibawa ke bentuk yang sama atau membuat seperti. Saya boleh pakai kata asimilasi, ya. Kalau orang pernah di penjara tahu ini asimilasi apa artinya. Asimilasi adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Itu asimilasi, ya. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua di tempat ini, dengar baik-baik teman-teman yang diberkati oleh Tuhan. Orang kalau kenal Tuhan dampaknya apa? Dampaknya adalah di mana titik fokus kita di bawah Tuhan menjadi serupa dengan Dia. Amin. Di mana titik lama kita, kebudayaan kita yang serupa dengan dunia, kebudayaan yang suka malas, kebudayaan yang tidak taat, kebudayaan lama kita yang seenaknya, kebudayaan yang penuh dengan kebencian, kebudayaan yang tidak taat dengan komitmen kita, ya. Titik lama kita, kebudayaan lama kita, waktu kalian diubahkan Tuhan, kalian kenal Tuhan, maka Tuhan tularkan kasih-Nya kepada kita. Maka Tuhan tularkan cintanya kepada kita. Maka Tuhan tularkan hikmat-Nya kepada kita. Tuhan tularkan kebaikannya kepada kita. Sampai kebudayaanmu yang lama diubah. Kebudayaanmu yang lama itu dibuang. Itu yang dinamakan asimilasi. Ya, Tuhan berhasil tinggal dan mengubah hidupmu sama dengan Dia. Amin. Kita mengenal Tuhan.
Ginosko, yaitu kita membangun hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita mengenal Tuhan dengan apa? Menjadi serupa dengan Dia. Sumorfo, kebudayaan lama kita diubahkan Tuhan menjadi budaya yang baru. Makanya Paulus berkata begini teman-teman. Apa yang untung bagiku, ku anggap rugi karena pengenalan akan Tuhan. Ayat 10 berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Alkitab firman Allah yang hidup berkata begini teman-teman. Sekarang saya telah melepaskan semua hal yang lain. Ini Paulus berkata dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saya sadar bahwa itulah satu-satunya cara untuk mengenal Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian ingin mengenal Tuhan lebih dalam, kebudayaanmu yang lama, karaktermu yang lama itu tinggalkan. Amin. Kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan kuatkan saya, ubahkan saya untuk benar-benar menjadi serupa dengan Engkau. Sumorfo, asimilasi kebudayaan yang lama, di mana kebudayaan kita, karakter kita yang lama, karakter kita, mungkin ya kita masuk di tahun yang 2023, tahun yang baru ya. Coba kita kembali mengingat apa yang telah kita lalui di tahun 2022. Banyak karakter-karakter yang lama kita yang tidak disukai Tuhan. Karakter-karakter lama, kita melayani di tempat ini hebat. Tapi kita di luar sana menunjukkan karakter bukan karakter Kristus. Tapi di sini biarlah firman Allah menyampaikan kepada kita semua yang ada di sini. Kita bangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita kenal Tuhan. Dengan apa? Kita menjadi serupa dengan Tuhan. Karakter kita yang lama di tahun yang baru ini, biarlah karakter budaya kita sesuai dengan kerajaan sorga. Menjadi karakter yang cinta firman, menjadi karakter yang cinta doa, menjadi karakter yang taat akan Tuhan. Ya sudah tidak zamannya lagi tuh mau kalian sudah dewasa di sini, kalian tahu mana yang buruk, mana yang baik. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Tapi firman Tuhan di sini selalu mengingatkan, biarlah karakter kita, kebudayaan kita sesuai dengan kebudayaan surga, serupa dengan Tuhan. Bagaimana kita untuk mengenal Tuhan? Kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kita masih hidup dalam kenajisan. Kita bilang kita kenal Tuhan, tapi kita semakin hari semakin terus berbuat dosa. Kita bangga dengan dosa. Apa yang dibanggakan? Siapa kita lebih hebat dari Paulus? Tapi Paulus diubahkan Tuhan. Karakter lamanya dia ubah menjadi kebudayaan surga karena dia ingin menjadi serupa dengan Tuhan. Saya teringat dengan Sakeus. Ya, di mana Sakeus ketika dia melihat Tuhan Yesus lewat, dia punya usaha untuk tahu Tuhan. Dia berusaha, bagaimana supaya saya bisa tahu Tuhan? Dia punya usaha bagaimana supaya saya bisa mengenal Tuhan. Siapa tahu Sakeus? Sakeus pemungut cukai, ya, rentenir. Dia ini kalau mungkin bunganya dia kasih lebih, ya. Dia ini pemeras, ya. Tapi ketika dia tahu Tuhan lewat, Tuhan datang, dia berusaha, dia tinggalkan aibnya, ya, dia tinggalkan semua yang mungkin orang kenal dia semua. Tapi dia tidak peduli, dia berusaha untuk memanjat pohon. Karena dia ini fisiknya terbatas, pendek. Ya, dia coba naik pohon, dia ada usaha untuk dia mengenal Tuhan. Dan Tuhan tertarik kepada Sakeus. Tuhan lihat Sakeus, dia ini unik. Kok pendek, ya. Mungkin saya bilang dia ini kejam. Elek mungkin ya Sakeus ini ya, saya pakai bahasa sini ya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Di kerumunan banyak orang, ya, Tuhan di situ mungkin ada para imam-imam, orang-orang baik. Tapi kenapa Tuhan melihat Sakeus? Tuhan bilang, Sakeus turun, aku akan tinggal di dalam rumahmu. Tapi apa yang terjadi teman-teman yang diberkati oleh Tuhan?
ketika Sakeus mengenal Tuhan secara pribadi. Pertobatan terjadi. Kebudayaan yang lama dia tinggalkan. Dia katakan, kiranya ada orang yang kuperas, kukembalikan. Apa kunci yang sampai Sakeus bisa berubah begitu dahsyatnya? Karena apa? Dia mau mengenal Tuhan secara pribadi. Sehingga karakternya yang lama dia tinggalkan, dia ganti. Karakternya serupa dengan Yesus. Dan kita pada malam hari ini, saya undang kita pemain musik. Mari di tahun yang baru ini, di hari yang ke-14 ya. Masih banyak hari-hari yang berlanjut. Ya. Masih panjang perjalanan kita. Biarlah pesan firman Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kita untuk kita lebih lagi mengenal Tuhan. Bukan cuma tahu Tuhan, tapi mengenal Tuhan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Dengan apa? Menjadi serupa dengan Tuhan. Sumorfo, kebudayaan lama kita, ayo kita ubah. Kita menyadari ya, kita pikirkan apa yang sudah kita perbuat di tahun 2022 kemarin. Ya, ayo kita ambil komitmen untuk kita mengubah hidup kita. Untuk kita mengubah karakter kita. Untuk semakin hari semakin sama dengan Tuhan. Amin. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Satu pujian lama. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Jadikan kami sesuai dengan benar Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama sekali. Ubahlah kami Bapa, ubahlah kami. Amin. Ini kami, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Yesus, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa. Jadikan kami sama seperti Yesus. Dari awal sama-sama katakan, berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Kami percaya Roh Kudus menjamah setiap hatimu. Berkaryalah dengan kuasa. Amin, amin. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Amin. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah
sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, ubahlah kami. Saya mengajak teman-teman untuk mengangkat tangan. Angkat tanganmu, angkat kedua tanganmu. Haleluya. Ini kami Tuhan, tangan-tangan yang terangkat mengambil satu komitmen bahwa karakter kami sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bentuklah kami Haleluya, haleluya. jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami, Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti sekali lagi, jadikan kami. jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi kuasa Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati kami. Menjadi satu pengakuan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami sebagai manusia terbatas. Kami punya kesalahan, mungkin kami menjadi orang-orang yang jauh daripada Engkau Tuhan. Menjadi orang-orang hanya sekedar tahu Engkau Tuhan. Tapi melalui firman-Mu pada malam hari ini Tuhan, ubahkan setiap hati kami, ubahkan setiap karakter kami, ubahkan setiap kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu, sesuai dan serupa dengan Engkau Tuhan. Dengan apa? Kami membangun hubungan dengan erat dengan Engkau, dengan kami lebih lagi mengenal Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, di tahun yang baru ini kami berjalan, kami melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami melangkah serupa dengan Engkau dengan meninggalkan karakter lama kami, karakter yang tidak taat, karakter yang senang dengan dosa, menjadi karakter yang sesuai dengan kerajaan surga. Biar Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memampukan kami Tuhan. Dan hidup kami terus letakkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Masa depan kami, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Baik kami yang ada dalam masa pendidikan, kuliah. Baik kami pemuda yang dalam bekerja atau kami dalam berusaha atau sedang mencari-cari pekerjaan. Tuhan buka jalan, Tuhan memampukan, Tuhan campur tangan. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya setiap kami pribadi yang mengenal Engkau, Tuhan ubahkan sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami percaya rancangan-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Baik. Sebentar kami anak-anak-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, tibakan kami dengan tidak kekurangan satu apapun. Sehingga di dalamnya nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat. Terimalah anugerah berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, kekuatan penghiburan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kiranya terus menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat. Dan kami akhiri persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Hanya di dalam satu nama yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.